Assalamualaikum sahabat gizi, selamat datang di podcast Nutri Times. Peduli gizi, selamatkan masa depan. Nah, pada podcast sebelumnya kita kedatangan narasumber dari Kepala Program Studi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, kira-kira sahabat gizi penasaran gak sih siapa narasumber pada podcast kita kali ini? Langsung aja kali ya kita kenalan sama narasumber kita kali ini. Jadi, narasumber kita pada kali ini dari Universitas Esa Unggul yang juga menjadi dosen gizi di Universitas Al-Azhar Indonesia, Ibu Prita Diani Suamilasita, SPMSI. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, dan juga semoga teman sahabat gizi yang mendengarkan juga dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi pada materi kali ini kita membahas tantangan kesehatan kasus cuci darah yang terjadi pada anak akibat diabetes. Kira-kira Ibu tahu nggak nih berapa sih persentase meningkatnya kasus cuci darah anak di Indonesia? Seperti yang mungkin sudah pada baca semua nih ya, sahabat gizi di sini ya. Iya. Sekarang angkanya meningkat sampai 70% bahkan, ya di atas 50% ya. Wah, benar yang luar biasa. Wah, benar banget nih. Dilansir dari data Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menampilkan bahwa 70% anak Indonesia terkena penyakit diabetes sehingga mengharuskan cuci darah di rumah sakit secara berkala ya. Itu kan merupakan angka yang cukup tinggi ya Bu. Nah, kira-kira apa sih penyebab utama anak-anak ini bisa terkena penyakit diabetes? Pertanyaan menarik yang sebetulnya, yang isu yang lagi terkini banget nih. Ya, Jadi apa sih penyebabnya? Nah ini kalau kita lihat yang pertama adalah pola makan. Betul ya, pergeseran pola makan. Sekarang kalau kita lihat anak-anak nih, Ibu, kalau kita bicara anak-anak ini kan masih mendapatkan makan khususnya dari orang tua. Nah orang tua ini biasanya menyiapkannya sekarang hidungnya praktis-praktis, yang gampang, yang cepat saji. Itu sebetulnya penyebab utamanya di situ. Jadi kalau biar cepat apa sih biasanya anak-anak suka cepat dan anak-anak suka nasi, ayam goreng, nasi, nugget, nasi, sosis, dan frozen food lainnya. Tuh, dulu nanti kebiasaan minum air putih yang sangat kurang. Kemarin saya menemukan beberapa kasus bahwa anak ini tidak minum air putih, tapi sekarang cenderung sukanya minumannya bermanis. Dan dia minum air putih nggak enak rasanya gitu kan. Sukanya yang manis-manis. Bahkan ada orang tua yang mungkin karena media sosial ya, jadinya sekarang katanya minuman sehat itu susu. Jadi tidak minum air putih, tiap hari minumnya susu. Nah, itu padahal susu kental manis itu kan kandungan gulanya juga cukup tinggi. Walaupun ada yang minum air putihnya yang manis, bentuknya air putih, tapi ada rasanya. Itu sebetulnya penyebab utamanya. Nah, kira-kira kan banyak banget nih sekarang anak-anak Indonesia yang suka makanan atau minuman jajanan manis gitu ya, yang kadar gulanya cukup tinggi. Nah, kira-kira zat gizi apa sih yang diperlukan untuk menghindari anak-anak terjadi penyakit diabetes? Nah, kalau bicara tentang minuman, tentu saja kebiasaan minum air putih ini yang utama. Karena kita suka skip nih, kebiasaan minum air putih itu berapa gelas sih sehari? Nah, susah banget minum air putih karena air putih nggak ada rasanya, dan kita tahu bahwa anak kecil suka yang manis. Bahkan sekarang anak remaja aja stressful-nya kan tinggi ya, belum beban kayak di sekolah, belum tugas-tugas misalnya di kampus misalnya. Sukanya dari apa? Kopi, milk tea, boba yang bisa meningkatkan kinerja ya, sehingga nanti lebih mood untuk bekerja. Biasanya contoh anak adalah orang tua. Ketika orang tuanya banyak minum minuman seperti itu di rumah, anak kecil bisa menormalisasi. Oh berarti boleh ya minum minuman manis. Jadi dia ikut. Ya kan, belum lagi kalau lagi cuacanya nih climate change ya, panas, enaknya kita minum minuman yang dingin, dia minuman manis. Jadi sebetulnya awalnya pembiasaan minum air putih dulu. Nah, berarti semuanya ini dimulai dari orang tuanya dulu ya. Berarti anak harus melihat orang tua. Nah, kira-kira gimana ya buat mengedukasi para orang tua yang punya anak, khususnya pada anak-anak usia 6-12 tahun yang dimana itu kan ada masalah pertumbuhan. Nah, berarti gimana caranya mengedukasi para orang tua? Pesannya, tipsnya? Iya. Oke, sebetulnya kalau untuk anak-anak ini 3J yang penting. Apa itu Bu? Jenis, jumlahnya, kemudian jadwalnya.
Berarti kalau kita bicara jenisnya apa nih yang disuka? Oh, anak saya sukanya makannya telur aja. Tuh, jangan berarti harusnya dikasih nasi sama telur aja. Atau anak saya sukanya nugget, jangan kita ikutin. Setiap hari dikasihnya nasi sama nugget aja. Tidak ada zat gizi yang sempurna ya. Tidak ada bahan makanan yang zat gizinya sempurna gitu. Artinya kita harus rajin-rajin mengganti-ganti bahan makanan. Kemudian jumlah porsinya harus sesuai, harus kita tahu kebutuhan anak waktu tumbuh kembang berapa banyak gitu kan, ya kebutuhan kecukupan air proteinnya berapa banyak, jadwal, nah makan berarti harus berapa banyak, 5 kali sehari ya, Wow, banyak banget ya. 3 kali utama, 2 kali selingan, itu harus terpenuhi sebetulnya seperti itu. Tidak tidak ngemil, tidak jajan mendekati waktu makan, sehingga dia memilih makanan utamanya. Kalau ngemil kan sekarang anak-anak banyak yang dikasih cemilan mendekati waktu makan, akhirnya dia lebih suka ngemil. Kemudian minuman manis, susu itu juga sebetulnya mengenyangkan kan ya, karena kandungan gulanya tinggi. Jadi anak-anak ini lebih suka ya jangan ngemil dibanding dengan makanan utama. Saya pikir 3J harus diperhatikan. Oke, 3J ya teman-teman. Jadi para ibu atau orang tua ini harus sekreatif mungkin untuk menyusun bekal pada anak, supaya gimana caranya anak ini makan bekal dan tidak jajan sembarangan atau makan dan minuman gula berlebih ya, untuk meminimalisir terjadinya penyakit diabetes. Nah, terus untuk anak-anak yang penderita diabetes ini, kira-kira asupan gizinya pasti berbeda ya Bu? Pada anak-anak yang biasanya belum terkena penyakit diabetes, kira-kira untuk anak-anak yang penderita diabetes itu apa ya asupan gizinya? Kalau untuk anak-anak diabetes ya, atau untuk anak-anak yang gagal ginjal, itu sebetulnya prinsipnya adalah karena mereka PR-nya ya, karena mereka masih dalam tahap pertumbuhan. Betul. Kita bisa batasi gula nih, kita batasi lemaknya, kita batasi asupan natriumnya. Ya. Juga apalagi kalau yang gagal ginjal ya, kasus yang tadi ditanyakan di depan. Itu kan protein nggak boleh terlalu tinggi, tapi kita harus perhatikan anak-anaknya juga dalam masa pertumbuhan. Ya kan, sehingga yang utama adalah memang menangkap ya bagaimana kecukupan si anak ini ya, supaya tidak memberatkan kerja ginjal, tetapi juga dia bisa bertumbuh dengan baik. Jadi tetap memperhatikan kebutuhan kalorinya, kebutuhan proteinnya, dengan batasan natrium, dengan batasan gula, dengan batasan lemak yang cukup untuk pertumbuhannya. Betul ya, berarti kita harus tahu nih dari makanan itu tuh natriumnya berapa, gulanya berapa, atau informasi nilai gizi yang ada di dalam kemasan tersebut ya teman-teman gizi. Nah, terus kalau misalnya nih orang tua yang punya anak, jajannya kan nggak tahu nih kita jajan apa aja ya dalam sekolah itu pas istirahat, siapa tahu dia makan bekal dan juga dia mau jajan lagi. Nah, terus mungkin para orang tua suka kecolongan nih, wah anaknya ternyata jajan sembarangan. Itu gimana nih Bu? Oke. Prinsipnya kalau jajan begini, kadang kita skip sarapan, anak ini akan jajannya lebih banyak. Ada tips pertama, jangan tinggalkan sarapan. Kalau orang tua zaman dulu kan susu yang utama, tidak makan nggak apa-apa, yang penting minum susu. Padahal itu kan kurang ya. Jadi sehingga memang pemenuhan gizi seimbang khususnya pada waktu makan pagi ini menjadi hal yang penting. Nanti setelah itu anak ini akan membatasi sendiri asupan jajannya, jadi nggak terlalu banyak jajannya. Ya, untuk 5 kali makan tadi yang saya bilang, berarti kan dia ada snack pagi. Snack pagi bisa diambil makanan-makanan ringan untuk menjaga asam lambungnya juga tetap normal. Gitu, untuk menjaga kadar gula darahnya juga tidak turun nanti pas makan siang jadi terlalu tinggi. Jadi untuk tetap normal sebetulnya memang anjuran Kemenkes itu untuk menjadwalkan makan itu penting sebetulnya, dan batasan DGL ya tentunya, gula, garam, lemak. DGL ya teman-teman, gula, garam, dan lemak harus dibatasi juga nih, kita harus perhatiin banget. Nah, terus ngomong-ngomong tadi kan di awal sempat singgung tentang air mineral, ini bagus banget nih buat kesehatan ginjal kita supaya juga nggak terkena penyakit diabetes yang mengharuskan kita cuci darah terus-menerus di rumah sakit. Kira-kira seberapa pentingnya sih air mineral ini untuk ginjal, dan mungkin porsinya beda-beda ya untuk air mineral itu tergantung golongan. Nah, itu kira-kira apa aja sih Bu? Ya, benar ya. Kalau air putih memang kalau di pesan umum gizi seimbang jelas ya. Ya. Berarti harus 8 gelas sehari ya, kan 1,5 liter ya. Anak ini sudah FPASI, dia punya dan kewajiban kita bilang ya, harusnya sudah memenuhi kebutuhan air putih harian yang memang harus cukup untuk anak. Kalau untuk anak dengan gagal ginjal tentu saja kita harus cek dulu berapa urin yang dikeluarkan biasanya. Jadi asupan minumnya tergantung berapa banyak, karena kan dia juga ada pembatasan minum air putih ya.
Jadi tentu saja itu tadi kesadaran gizi seimbang, berapa minimum air putih, dan itu harus dilakukan semenjak anak ini sudah makan, sudah MPASI. Berarti dari MPASI-nya juga diperhatikan. Terus kan juga anak-anak ini adalah masa pertumbuhan ya, sehingga nanti untuk kedepannya, untuk masa sekolah, masa SMP, SMA juga terkendali nih asupan makannya yang masuk dan yang keluar. Tuh, saya rasa itu tepat. Ya, jadi memang kalau untuk MPASI pertama itu sudah harus diperhatikan pola makan gizi seimbang. Ya, pola makannya sudah harus diperhatikan dari pada saat di MPASI sampai usia selanjutnya. Dan yang perlu ini Mbak Zulfa, kalau anak itu kebiasaan makan di usia dewasanya itu ditentukan sejak di MPASI. Jadi memang orang tua ini harusnya sudah membiasakan pola makan sehat dan membiasakan minum air putih sejak tadi MPASI pertama. Ya, jadi jangan dibatas-batas jangan terlalu percaya dengan diet-diet khusus ya, atau media-media sosial yang belum tentu kebenarannya. Ya, yang kita perlu aplikasikan ya itu tadi anjuran Kemenkes ya, 4 bintang, minum air putih, pemenuhan karbohidrat, protein gitu. Nah, kira-kira nih untuk anak-anak kita biar mencegah gitu tidak punya diabetes, lalu untuk misalnya anak-anak yang udah terkena penyakit diabetes dan mengharuskan cuci darah, ada nggak sih pengobatan lain selain cuci darah? Kalau dibilang pengobatan itu nanti ranahnya kesehatan ya, tentu saja harus ada terapi untuk kesehatan sendiri. Tapi kalau kita bicara tentang gizi, tentu saja bagaimana menjaga pola makan tadi, pola makan yang seimbang. Bagaimana sih pemenuhan karbohidratnya, harus ada karbonya. Bagaimana sih pemenuhan proteinnya, jadi setiap kali makan tuh harus ada karbohidrat, harus ada protein, harus ada sayur dan buah. Nah, ini PR-nya anak-anak dan remaja, memang konsumsi sayuran dan buahnya sangat jarang. Jadi memang itu yang harus diperhatikan. Nah, ngomong-ngomong tentang sayur dan buah, kira-kira gimana sih cara meningkatkan anak-anak tersebut biar suka sayur dan buah, yang dimana dalam pedoman gizi seimbang juga itu termasuk ya? Oke, betul, menarik ini ya. Karena ini pertanyaan sejuta umat ini. Iya. Biasanya ibu-ibu ini banyak yang sering menanyakan ini gimana sih anak saya supaya bisa makan sayur dan buahnya lebih baik gitu kan. Nah, selain yang tadi saya bilang bahwa kebiasaan makan itu dibentuk dari kecil ya. Jadi kalau misalkan dari kecil di rumah pada saat MPASI sudah diajarkan sayur dan buah, dia akan suka ya, karena saya pengalaman pribadi. Ya, jadi pada saat MPASI anak saya nggak butuh sayur, dia akan suka sayur gitu. Tapi kalau ketika kita skip buah, dia pasti akan lupa, dia nggak suka buah gitu. Jadi sehingga memang harus dibiasakan sejak dini. Kalau sudah terlanjur gimana? Anaknya udah terlanjur nggak suka sayur dan buah ya, biasanya kan dia kesadaran itu dimulai di usia 2 tahunan ya, dia sudah bisa memilih mana yang dia sukai, mana yang enggak ya. Gimana caranya? Sekarang saya lihat banyak sih di sekolah-sekolah yang sudah menerapkan sharing makanan, cooking class ya. Artinya dia bisa sama-sama masak nih, yang bisa dicip-cip, karena asal awal mulanya dari situ. Dia nyicipin dulu, oh ternyata sayur dan buah ternyata rasanya enak ya. Dari situ sih sebetulnya kita bisa memperkenalkan lebih jauh ya. Dan peran media sosial saya rasa sangat ngaruh nih untuk anak-anak sekarang. Kan banyak yang ini ya, sedentary lifestyle ya, banyak yang anak-anak sukanya nonton YouTube dan lain-lain. Jadi lagi-lagi nih teman-teman, peran orang tua itu udah benar sangat penting ya dalam pertumbuhan anaknya. Mulai dari masa MPASI, anaknya harus disajikan sayur, buah, dan juga asupan lainnya yang sehingga tercukupi. Terus juga para orang tua juga jangan suka kasih gadget ya pada anak-anak. Mungkin boleh, tapi jangan keseringan, karena itu juga bisa mempengaruhi anaknya itu nonton-nonton media yang siapa tahu kita belum tahu nih anaknya ini nonton apa aja. Iya, tadi terkait dengan sedentary lifestyle saya tambahin sedikit ya. Jadi itu juga mendukung sebetulnya. Kenapa sih angka diabetes kita naik? Karena anak-anak yang dulunya aktif mungkin suka main petak umpet ya kan, dan kegiatan kita sukanya di rumah main gadget, makan sambil main gadget, sehingga apa yang dia makan pun tidak dikeluarkan lagi gitu, nggak ada aktivitas fisiknya. Iya, kan sayang banget ya kalau misalnya masa emas ini, masa pertemuan anak-anak yang nggak bisa diulang lagi nih, hanya satu kali dalam satu hidup, yang dihabisin cuma buat main gadget aja. Jadi kan kita nggak bisa ngerasain permainan-permainan tradisional yang biasa dilakukan pada usia anak-anak semua ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya sebelum penutup, Bu. Nggak kerasa banget ya, ternyata udah pertanyaan terakhir aja nih. Kira-kira saran gimana caranya anak ini tidak terkena diabetes?
Oke, kembali lagi menyambung dengan tips yang tadi ya. Artinya bagaimana implementasi pesan umum gizi seimbang ini bisa dilaksanakan dari rumah. Posisi anak-anak, peran orang tua ini sebetulnya sangat diperlukan. Gimana caranya kita bisa mendukung pertumbuhan anak dengan baik dengan menjaga asupan makannya tetap baik dan gizi seimbang. Jadi bukan pas sehat cuma sempurna lagi. Ya, gizi seimbang. Jadi setiap kali makan harus ada karbo, harus ada protein, harus ada sayur buah. Kemudian pembiasaan air putih dari rumah. Ya itu saya rasa penting. Sekarang banyak anak-anak yang juga sudah dibiasakan bawa tumbler ya ke sekolah. Itu juga sebetulnya pembiasaan minum air putih yang baik. Jadi tidak beli minuman manis lagi juga. Tuh. Jadi gimana caranya anak-anak kita ini nggak terkena diabetes ya? Atau mungkin sahabat gizi yang punya adik masih kecil, mungkin bisa nih dijaga supaya adiknya ini nggak minum minuman manis, nggak jajan sembarangan, dan nggak suka makan frozen food juga ya, maksudnya jarang-jarang. Jadi kita juga harus kasih tahu nih bahwa minum air putih, gitu ya. Dan juga yang tadi Bu Lita bilang juga ya, bahwa pedoman gizi seimbang ini sekarang diterapkan, jadi bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya sahabat gizi. Nah kira-kira pedoman gizi seimbang itu berapa sih Bu takarannya? Pedoman gizi kita sebenarnya lewat isi piring tuh ya biasanya. Nah, untuk memenuhkan makan harian tuh ya seberapa banyak gitu kan ya. Sekarang bisa di googling ya isi piring itu segimana banyaknya. Kalau kita punya satu piring tuh dibagi 2 tuh ya, kemudian nanti dari dua bagian itu nanti ada bagian kecil untuk protein, untuk buah, kemudian bagian terbesarnya untuk nasi dan untuk sayuran. Nanti ada juga yang memperlakukan hand portion yang lebih mudah, untuk sedikit ya. Dari penelitian saya nanti bisa spill kembali untuk lain waktu mungkin ya. Boleh ya, jadi pemenuhan makan dari tangan ya, pemenuhan porsi. Jadi itu lebih mudah mungkin diaplikasikan di rumah tangga seperti itu. Dan kemudian untuk takaran gula ya mungkin maksimum ya untuk anak-anak 25 sampai 27 gram dalam sendok teh satu hari. Ya, kemudian untuk garam satu sendok teh maksimum 1 hari, dan minyak. Nah, itu yang harus dibatasi. Ya, biasanya 4 sampai 5 sendok makan ya untuk takaran hari ini. Nah jadi gitu ya teman-teman gizi, untuk pedoman gizi seimbang bagi anak-anak yang udah dijelasin sama Bu Prita juga nih. Dan semoga di lain kesempatan waktu juga nih kita bisa bahas mungkin dari penelitian Bu Prita yang menarik banget tadi, dari sekepal tangan aja. Ya kira-kira apa ya, mungkin kita bakal ada ya kesempatan Ya. Mungkin gitu aja kali ya sahabat gizi tentang materi tantangan kesehatan kasus cuci darah anak akibat diabetes. Terima kasih juga kepada Ibu Prita yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing nih tentang kasus cuci darah pada anak ya. Oke, terima kasih juga Mbak Zulfa sudah diundang. Nah, karena kita udah di penghujung acara, mungkin itu aja jawaban-jawaban dari Ibu Prita, udah sharing-sharing, dan mungkin itu bisa menambah wawasan baru bagi teman-teman yang punya adik atau para orang tua yang sudah memiliki anak, supaya bisa terkontrol nih makanan dari mulai MPASI sampai dewasa-dewasa, karena penting banget peran orang tua untuk pertumbuhan anaknya. Jangan lupa saksikan podcast kita di YouTube Himazi WI, Nutri Time. Deli Gizi, selamatkan masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.